りゃクリスチアーノファミリーだって簡単に。 Halo Blue, kembali lagi bersama Hamtaro di sini. Seperti biasa kita akan lanjutin episode Gangsta 4 dan 5. Karena di episode kali ini jalan ceritanya sedikit rumit, jadi saya hanya bisa recap 2 episode aja ya Blue. Jalan ceritanya yang maju mundur membuat saya sedikit pusing untuk rekapnya. Tapi tenang deh, saya udah lembur semalaman suntuk agar bisa memberikan yang terbaik buat jombloan dan jomblowati di sini. Nah, jadi buat jomblo-jomblo yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin dulu untuk klik link di deskripsi, sehingga memudahkan kalian untuk memahami alur lanjutannya. Yuk, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke jalur Gaza. Bersama saya Hamtaro di sini, dan inilah filmnya. Di episode kali ini, kita akan diperlihatkan Warrick dan Nickel ditangkap oleh Inspektur Chad. Kok bisa? Nah, jadi mereka diduga sebagai pelaku pembunuhan di kota Ergastalum, di mana bangkai-bangkai mayat berserakan akibat kena tebasan sebuah pedang juga kena tembakan. Ya, dikarenakan hanya mereka berdua yang memiliki keahlian soal tebas dan tembak, terpaksa keduanya harus ditahan untuk diinterogasi. Meskipun Chad tak terlalu yakin mereka berdua pelakunya. Singkat cerita, Warrick memberikan penjelasan kepada Inspektur Chad bahwa bukan mereka pelaku pembunuhan ini. Dan dia meyakinkan Chad bahwa bisa membantunya untuk memecahkan kasus ini. Perlu kita ketahui, meskipun salah satu matanya tidak berfungsi, ia memiliki penglihatan yang tajam dan juga ingatan yang sungguh luar biasa. Lalu kita dibawa flashback, yakni menceritakan masa lalu Warrick yang kala itu masih remaja. Dan benar, Warrick adalah putra dari keluarga Arcangelo. Sejak remaja, Warrick menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Bahkan, IQ-nya mampu mengingat seisi buku yang ia baca sebelumnya. もう覚えた。明日から来なくて喪失や死亡例が相次いで報告されたため、終戦と同時に軍では使用禁止となが実戦投入されたが、強い依存性、毒性に強化薬セレブレにより身体能力を極限まで引き出された兵士。続けます。東西統一戦争には Sampai sekarang IQ-nya pun masih terbilang cukup bagus, meski saat ini ia jarang membaca. Perlu kalian catat dan ingat juga Bro, di sini Warrick mempelajari dan juga mengingat foto-foto dari kasus pembunuhan dari buku yang diberikan oleh Cody. Ya, Cody adalah asisten Inspektur Chad. Dan inilah hasil jawaban Warrick setelah ia membaca sekilas buku tersebut. Halaman 2 ada anak buah Kaukasia. Si pembuat tatunya adalah Edmond. Halaman 7 salah satu dari pasien Dr. Theo. Memiliki luka bakar di punggungnya. Halaman 9 wanita berambut merah. Dia adalah pelacur di Harod. Nomor 11 dan 12, Warrick pernah melihatnya di toko senjata. Mendengar itu pun, Cody terkagum-kagum atas kemampuan Warrick yang super jenius. Sedangkan Chad menanyakan Nickel tentang Alex. Lalu ia menyuruh untuk menyingkirkannya sebelum nasib Alex sama seperti Veronica. Sampai di sini belum dijelaskan apa dan siapa Veronica ini. Sementara di rumah, Alex ia juga sempat mengingat saran dari nenek tua menyuruhnya untuk tidak lagi bersama Warrick dan Nickel. Karena nenek tua juga mengetahui sebelumnya, dahulu pernah ada seorang wanita dekat dengan mereka. Nasibnya sungguh sial. Untung saja tidak sampai terbunuh. Nah, sampai sini kemungkinan besar wanita yang disebut nenek tua itu adalah Veronica. Sehingga membuat Alex setelah ini rencananya akan pergi meninggalkan Warrick dan Nickel. Sementara itu, ia juga selalu dihantui oleh sosok bayangan Barry, membuat ia tambah yakin untuk cepat-cepat pergi dari masalah ini. Kembali ke kantor polisi, Inspektur Chad mendapatkan sebuah telepon dari Danny. Ya, Danny adalah orang yang di episode sebelumnya pernah mengajak Nickel dan Warrick untuk kembali bergabung dengan anggotanya. Kala itu ia meminta kepada Chad untuk membantu mendatangkan Nickel dan Warrick melawan para musuh-musuhnya.
Dari ketinggian rupanya ada seorang musuhnya yang sudah membidik kepala Denny. Namun usahanya hanya sia-sia. Denny dengan sigap menembak orang tersebut. Akhirnya Chad mengabulkan permintaan Denny dengan membebaskan Nickel juga Warwick. 義理がたいっつうか心配いや Saat mau menuju ke tempat Denny, di sini kita dibawa flashback, di mana awal mula pertemuan Warwick dan Nickel terjadi. Rupanya Nickel waktu dulu ia bekerja untuk Warwick. Sejak remaja ia menjadi asisten Warwick. Pekerjaan itu tidak lain karena keluarga Nickel terlilit hutang dengan penguasa di kotanya. Kembali ke kota Ergastalum. Di sini ada asisten Denny yang bernama Daniel. Ketika itu semua pengawalnya dihabisi oleh orang tak dikenal. Dia bernama Doug. Biar enak kita sebut saja dia Bocil. Bocil ini adalah seorang berandalan dari kelompok senja. Dan dialah pelaku utama atas kasus pembunuhan yang mengakibatkan Nickel dan Warwick ditangkap polisi. Sedangkan Bocil ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Nickel. Dan juga dia pandai memainkan pedangnya. Kemudian Bocil pergi dari tempat ini, karena tujuan utamanya ialah untuk menangkap dan membawa Denny. Singkatnya, ia bertemu dengan Denny. Bocil ini membabi buta. Untung saja ketika Bocil mau menebas bawahannya, Denny berhasil menembak Bocil ini, sehingga bawahannya tidak terbunuh saat itu. いや子供だ子供に気をつけろ壮大に近寄らせるデリコがどうした Dan untungnya tembakan Denny hanya mengenai baju Bocil. Akibatnya Bocil pun mengamuk. Satu persatu anak buah Denny dihabisi oleh Bocil seorang diri. Dari kejauhan ada dua orang yang sedang mengintai Denny untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba Warwick datang dan menghabisi salah satu dari mereka. はいダーリン Lalu yang satunya diancam Warwick dengan pistolnya. Tindakan ini hanya untuk mengetahui siapa menyuruh mereka untuk membunuh Denny. Akibatnya Warwick kala itu memaksa orang ini untuk mengatakan siapa yang menyuruh mereka. Namun orang ini tidak mau buka mulut. Akhirnya Warwick menghabisi nyawanya. Sementara Nickel, ia kala itu melihat Denny sedang diserang oleh Bocil. Ia pun bergegas menuju ke TKP. Scene berpindah. Di sini ada Ginger yang memberitahukan kepada Paukley bahwa Bocil telah menyerang keluarga Monroe, yakni Denny dan anak buahnya. Paukley yang mendengar itu pun marah karena Bocil telah melanggar aturan. Kembali ke kota, singkat cerita Nickel datang dan langsung menyerang si Bocil. Membuat salah satu pedangnya pun hancur akibat kekuatan pedang milik Nickel. Dan tibalah pertarungan Nickel melawan Bocil, di mana mereka berdua memiliki pangkat yang sama, yakni A0. Bukannya membantu, Denny malah memasang taruhan menebak siapakah pemenang atas pertarungan ini. 楽しいぞ2人はハイカテゴリーのこれを見るのは初めてだ。 Singkatnya, Warwick mendatangi ke tempat Denny, dan ia melihat langsung pertarungan sengit antara Bocil melawan Nickel. あの野郎を先に仕留めてやるわざわざモンローの何をおっしゃるんです総大あのタグ Di sini, Nickel terluka akibat serangan Bocil yang begitu cepat. Karena tujuan utamanya adalah membunuh Denny, ia pun mencoba menyerang Denny. Dan lagi, Nickel berhasil menyelamatkan Denny dari ajalnya. Warwick yang melihat keduanya bertarung cukup sengit dan sulit untuk mencari siapa pemenangnya. Akhirnya, Warwick mencoba untuk menolongnya dengan menembak kaki si Bocil. Namun karena pergerakan mereka yang cukup cepat membuat Warwick kesulitan untuk membidik sasarannya. Alhasil pedang Bocil ini hancur akibat tebasan Nickel, sehingga ia tersudut. Dan disinilah Nickel bersiap menghabisi Bocil ini. Namun Ginger datang. Ginger ini memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga ia bisa menyelamatkan Bocil dari tebasan Nickel.
Lalu Ginger menyuruh Nickel untuk menghentikan pertarungan ini. Namun Nickel hanya menghiraukannya saja. Untung saja Warwick juga datang dan mencoba menenangkannya. Tak lama kemudian, Paukley juga datang. Di sini ia menembak bocil dengan peluru bius. 無理だ前にそう教えただろうこのバカモンが Warwick yang melihat bocil itu ditembak begitu saja, ia mencoba untuk menolongnya. Nah, disinilah lagi-lagi Ginger dengan kecepatan mampu merebut pistol Warwick dan mengancamnya balik. Di sini bukan hanya bocil yang ditembak, Nickel juga ditembak oleh Paukley. 綺麗だ Singkatnya, Warwick membawa mereka berdua untuk diselamatkan. Di sini Warwick berhasil membawa mereka ke tempat Dr. Theo dan bertemu dengan Nina. Lalu menyuruh Nina untuk mengobati mereka berdua. Dan film pun bersambung.